KNP Sulsel. Iya, Bisa diulang. alhamdulillah Partai Gerindra sudah bersikap melalui Sekjen DPP Partai Gerindra dan juga melalui Ketua DPD Gerindra Bapak Andi Wanara sudah menyampaikan keputusan Gerindra, sampaikan kepada saya juga kepada Fadel bahwa berdasarkan senioritas, kemudian berdasarkan juga berbagai macam pertimbangan dan sebagainya, maka saya yang didukung oleh partai untuk menjadi Ketua KNP Sulawesi Selatan. Nanti insya Allah mungkin setelahnya untuk keberlanjutan Fadel yang akan datang. Komunikasi dengan Fadel dengan keputusan Gerindra. Alhamdulillah saya komunikasi mendiskusikan itu komunikasi berjalan dengan lancar, maksudnya baik. Fadel juga merespon dengan baik dan beliau mengatakan mau mengkonfirmasi sekali lagi hasil penyampaian dari Bapak Ketua DPD Gerindra. Kebetulan memang setelah menyampaikan beliau pergi umroh, karena beliau sudah pulang ya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat Ketua DPD akan mengonfirmasi lagi kepada kami berdua dan mempertemukan kami berdua secara langsung. Ibu Ketua, kalau sikap Pemprov Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana ke Ibu Poni sendiri ke KNP ini? Alhamdulillah selama ini Pak Gubernur dan juga teman-teman Pemprov sangat mendukung. Bahkan pada saat Musda di Hotel Horizon, Pak Kadispora selalu mendampingi bersama jajarannya. Hadir ya sampai sekarang ya. Hasil arahan Pak Gubernur juga ya. Iya. Terus sikap DPP bagaimana, Bu? Sikap DPP masih menunggu finalisasi sepertinya. Finalisasi antara kita dengan Fadel ya? Ya mungkin internal mereka juga. Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan jenazah asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kota Makassar, almarhum Andi Muhammad Yasir, Sabtu 28 Februari. Di tengah duka yang mendalam, jajaran pemerintah Kota Makassar berkumpul di kediaman pribadi almarhum di Jalan Andi Mangerangi nomor 5C, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, bertindak sebagai pembina apel pelepasan jenazah. Dengan penuh hikmat, ia memimpin upacara penghormatan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas pengabdian almarhum selama mengemban amanah di lingkup pemerintah Kota Makassar. Almarhum yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar itu dikenal sebagai sosok pekerja keras, tenang, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kurang lebih 37 tahun mengabdi, kepergiannya meninggalkan duka tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan kerja dan masyarakat yang pernah merasakan kiprah pengabdiannya. Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, yang dalam amanah singkatnya menyampaikan rasa kehilangan yang begitu besar atas berpulangnya salah satu putra terbaik birokrasi Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, menekankan pentingnya menjaga toleransi dan merawat kebersamaan dalam keberagaman saat pagelaran Festival Japa Joka Cap Gomeh 2026 yang digelar di Jalan Sulawesi, tepatnya di perempatan Jalan Timur, Kota Makassar, Sabtu 28 Februari sore. Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat persaudaraan lintas etnis dan agama, Munafri menyampaikan bahwa Festival Japa Joka Cap Gomeh bukan sekadar perayaan budaya, tetapi telah menjadi simbol kuat persatuan masyarakat Kota Makassar. Menurutnya, Festival Japa Joka Cap Gomeh bukan sekadar perayaan budaya, tetapi telah menjadi simbol keberagaman dan persatuan masyarakat Kota Makassar. Kegiatan ini telah menjadi ruang perjumpaan budaya yang mempererat persaudaraan lintas etnis, agama, dan tradisi di Kota Makassar, ujar Munafri. Ia menambahkan, penyelenggaraan festival tahun ini terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan. Perpaduan dua perayaan yang syarat makna tersebut, menurutnya, menjadi gambaran nyata harmonisasi kehidupan masyarakat Makassar. Tahun ini, penyelenggaraan festival terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan.
Tema yang diangkat, Harmony in Light, menggambarkan perpaduan indah antara cahaya lampion cap gomeh dan cahaya spiritual Ramadan, jelasnya. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner turut menyumbang gol saat Fortuna Sittard meraih kemenangan 3-2 atas SNEC Nijmegen dalam laga pekan ke-25 Liga Belanda 2025-26 di Govaertstadion, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Fortuna Sittard naik ke posisi ke-9 klasemen sementara dengan 32 poin. Sementara NEC tetap di posisi keempat dengan 43 poin, dan gagal menggeser Ajax Amsterdam yang menempati urutan di atas dengan jumlah poin sama. Tuan rumah NEC membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-19 melalui Charon Cherry memanfaatkan assist Koki Ogawa. Tertinggal membuat Fortuna meningkatkan intensitas serangan, dan gol penyama kedudukan lahir pada menit ke-27 melalui Ivan Marquez. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama selesai meski kedua tim beberapa kali melancarkan ancaman. Memasuki babak kedua, Fortuna mendominasi penguasaan bola. Pada menit ke-59, Mohamed Ihataren sukses membawa tim tamu berbalik unggul menjadi 2-1. 6 menit kemudian, Justin Hubner mencetak gol memanfaatkan umpan matang Ihataren, sekaligus memperlebar keunggulan menjadi 3-1 bagi tim tamu.